Halo semuanya, selamat malam. Ya, sorry banget agak sedikit telat ya. Jadi aku baru kelar meeting ya, ada suatu meeting yang cukup penting dan ya mungkin kalian akan lihat besok. Jangan lupa juga untuk join di channel ini ya. Nanti infonya dari meeting itu aku akan share di sini dan tentunya bisa berguna untuk teman-teman semua ya, memberikan profit gitu ya. Dan caranya sangat 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 gampang. Oke? Nah, kita lanjut dulu bahas Bitcoin ya. Nah, hari ini aku udah menganalisa sekitar berapa ya? Dua. Oh ya, dua ya. Sorry. Ini kebuka nih. Nah, dua koin ya. Nah, tadi kita udah buat plan pagi ini jam berapa tadi nih? Jam siang ya. Itu aku lupa jam berapa. Sekitar kalau nggak salah jam 11 ya. 10 ya. 11, 11.14 itu. Ya. Nah, jadi dia reject di area resistance dan juga Fibonacci-nya. And then plan pertama dia akan candle yang cuma mantul gitu. Dia akan mantul ke Fibo di sini ya, Fibo 0,6. Oke, nah sekarang kita lihat dia udah berhasil mantul di Fibo 0,6 dan langsung balik arah gitu. Nah pertanyaannya, Bang lu kan yakin ke 88 atau 90? Kenapa? Yes, karena ada gap di situ guys. Ya sekali lagi ya, karena ada gap di area tersebut gitu. Tapi ini udah naik bang, ya naik kan naik-naik aja. Jadi apakah kalian yakin dia akan jebol sampai sini? Ya belum tentu. Bisa jadi dia ke sini ya kan, kemudian membentuk double double top, kemudian turun, bisa juga gitu ya. Tapi so far kalau kita lihat dia udah mantul lumayan dari area ini ya, karena udah jelas banget ya di sini ya. Nah, jadi benar-benar the real Fibonacci user ya. Jadi penggunaan Fibonacci itu akan lebih membuat area itu area yang spekulatif itu menjadi lebih akurat ya. Sebenarnya nggak spekulatif sih, sama karena semua itu ada base SNR-nya semua gitu. Jadi ya memang udah ada perhitungannya secara algoritma ya. Kita kan tinggal makai ininya aja, apa sih namanya, kita tinggal makai indikatornya aja ya kan. Nah jadi selanjutnya kemana bang plan lu bang? Nah jujur di sini aku belum punya plan lagi ya, karena di sini V shape nya udah kelar ya. Jadi sebenarnya V shape nya itu bisa jadi sih sampai ke sini tuh bisa jadi ya untuk mengelarin V shape nya. Tapi bad newsnya ya, bad newsnya ini ada bad news ini ya. Bad newsnya, kalau example nih, for example dia ke area tersebut, dia sampai naiknya sampai di sini, ini akan memicu bear diff ya. Dia naik kayak gini, kemudian dia membentuk bear diff dan akan ada penurunan lagi. Nah takutnya kayak gitu. Aku nggak suka ya kayak udah naik diajak turun lagi gitu. Atau naiknya tuh kayak terpaksa atau cuman mau buat eh, apa sih, outlook aja gitu. Jujur aku nggak suka, aku lebih suka yang kalau naik ya naik, kalau turun ya turun, udah gitu. Jadi simple as that. Tapi kenapa kripto itu kan penuh manipulasi ya, makanya mau naik harus ada turun dulu dan mau turun harus ada naiknya dulu kayak gitu. Jadi benar-benar spekulatif. Nah jadi next target ya, kita akan coba retest lagi ke area ini ya, ke area 94 atau 95.000. Next, kalau udah terjebol, kita akan tunggu mereka di sini. Ini berapa nih? Ya, 955 ya. Nah, tadi ini kan 949 sampai 95. Nah, ini 955. Jadi lebih spesifik ya. Nah, jadi kita tunggu di situ ya. Ini sebagai next target selanjutnya ya, karena plan ini adalah plan yang dari tadi. Jadi artinya kita masih tetap akan bisa menggunakan plan ini ya, dan plan ini belum ada perubahan atau invalidasi sedikit pun. Ya, sesuai yang aku bilang, kalau market itu berjalan sesuai technical, tidak ada news, tidak ada apa-apa, mungkin aku jadi orang pertama yang win rate-nya 100%. Kenapa? Karena aku menghafal semua teori daripada technical analysis. Prakteknya, wow beda bos. Jangan disamain praktek sama teori. Teori mah gampang anjay ya kan. Kayak kalian sekolah 1+1 berapa, 2+2 berapa di ujian kan, benar. Tapi tiba-tiba kalian ke lapangan nggak 1+1 tapi 1x2, 1x3 yang misalnya kalian belum pernah belajar gitu. Ya jadi benar-benar teori dan praktek itu berbeda jauh. Nah di sini kita mencoba merefleksikan teori itu menjadi praktek, dan tentu ya bakal ada miss, bakal ada invalidation yang kadang juga cukup pedas ya. Nah tapi ya semoga kedepannya kita bisa punya, bukan teknik ya, kita bisa punya suatu kekuatan yang mana analisa kita itu biarpun market kayak gimana pun itu minimal mendekati lah, nggak bisa 100% mentok, nggak apa-apa, minimal tuh tanda kutip mendekati. Paham kan mendekati maksudnya gimana? Mendekati ya misalnya ini BTC akan koreksi nih misalnya 96, prepare nih misalnya akan ke 76 misalnya, ya dari jauh kita udah siapin. Tapi kan jarang kayak gitu karena kita udah kejadian major
resistance-nya atau major support-nya ke break, itu baru kita notice gitu. Kalau misalnya dari jauh ya kan kita nggak ada yang tahu ya. Kayak sekarang misalnya, emang ada yang menduga kita bakal ke 75 setelah pump ini gitu kan, belum tentu. Dan emang ada yang menduga kalau kita bakal ke 105 habis ini, ya belum tentu juga gitu. Jadi benar-benar untuk long term itu lebih susah daripada short term. Kalau short term mah tinggal buka candle 4-5 candle sebelumnya bisa gitu. Oke, kira-kira gitu aja. Jangan lupa like dan subscribe. Makasih nonton video ini, see you next video, bye bye.